dia bener nih kalau mau sama PDI. Kalau mau PDI jangan kayak gitu dong ya. Ya tinggal mau nggak nurut ya. Lihat dong. Dia tepuk tangannya, kan ibu-ibu aja nggak tepuk tangan. Hei. Tepuk tangan lagi. Loh, saya tuh suka jadi garuk-garuk kepala loh. Enak amat ya. Sekarang kita dicari dukungannya, yop. Bingung saya lu. Lalu kamu kemana ya kemarin sore ya? Iyalah. Ayo, Mbok jangan gitu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sejahtera bagi kita semua. Nah, di sini ada video yang menarik menurut aku ya guys. Dan di sini di caption kan akhirnya Anies jadi pelacur politik. Wow. Anies tiba di DPD PDIP Cakung didampingi Tom Lembong. Kalian tahu sendirilah maksud Pak Anies. Kenapa ya? Datangi PDIP, mungkin ya? Bagi kaum-kaum abah, kaum 16% ya. Mengatakan Pak Jokowi ini adalah haus ataupun orang yang haus kekuasaan, tetapi ada yang lebih parah ya guys. Ada orang yang berbagai macam cara dia lakukan untuk dapat kekuasaan. Siapa dia? Aduh, kalian komen di bawah. Anies sepertinya ditenggelamkan oleh PDIP. Apakah ini strategi politik? Kita tahu itu PDIP itu partai berpengalaman. Tak mungkin mengusung Pramono Anung yang tak sepadan berlawanan dengan Ridwan Kamil. Dan tak mungkin juga menggusung Anies. Padahal kader-kader PDIP masih banyak yang bagus. Atau sebaliknya Anies hanya memperalat PDIP. Apakah Anies akan tetap didaftarkan pada injury time? Agar Kim Plus terkecoh? Mari kita lihat saja pada akhir pendaftaran. Kita dengarkan dulu penjelasan dari Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo. Cerita soal internal soal Pilkada Jakarta, Anies, Ahok, atau Pramono. Ya dinamikanya pasti luar biasa. Posisi PDI Perjuangan kan awalnya sama sekali tidak mencalonkan. Maka saya masih ingat dulu loh kawan-kawan nanya saya, terus gimana dong PDI Perjuangan nggak bisa mencalonkan? Ya saya jawab ya, kita kan berkoalisi dengan rakyat. Wong syarat kita nggak memenuhi, kita realistis kok gitu. Wah pasti ditinggal yang lain, memang kita ditinggal. Kan bener kan kita ditinggal toh. Kita betul-betul ditinggal. Terus kemudian ada putusan MK, wah kita hidup lagi nih. Maka ketika kemudian hidup lagi, dinamika di dalam, di tempat kita, oh menarik gitu. Dan saya senang karena ruang diskusi itu terbuka. Meskipun ujungnya nanti pasti akan diserahkan pada ketua umum. Sehingga ada yang pro A, B, C, D begitu ya, itu tentu saja biarlah menjadi dinamika dan aspirasi. Tapi ketika kemudian tidak bisa disepakati, pasti ketua umum yang akan menentukan. Memang kemarin tarik ulur cukup panjang di antara kami-kami yang membahas di bawah, begitu. Di bawah itu maksudnya yang menerima langsung suara masyarakat dengan rasional data dan fakta, itu tarik ulur lah, apakah kader atau tidak kader. Nah saya bagian orang yang nge-push terus harus kader gitu. Ini ada kesempatan kita diberikan kans untuk bisa maju dari putusan MK, maka ini harus kader. Diri aja bisa pindah kok, apalagi orang lain gitu. Itu pertimbangan pertama. Dua, PDI Perjuangan ini punya nilai-nilai ideologis. Nilai-nilai ideologis inilah yang mesti kita pegang. Maka kenapa kemarin Bu Mega umpama kalau Banten, mau nggak ikuti ketentuan kita? Ayo, Bu Airin besok pakai baju merah ya, pakai baju hitam ya, hitam merah gitu. Itu disampaikan. Atau sebaliknya, oh siapa suruh ngusung Pak Anies katanya gitu. Pak Anies mau nurut nggak sama partai? Nah, nurut itu sebenarnya bahasa kami yang sudah lama di partai itu, ya secara ideologis kita mesti sama. Secara keputusan mesti ada prinsip-prinsip yang kita pegang, kerakyatan, kebangsaan, pluralisme, itu menurut saya menjadi pertimbangan. Maka diskusi itu menjadi diskusi yang cukup keras. Di samping tentu dalam konteks elektoral, kita juga memperhatikan, oh nanti akan ada pemilihan, maka popularitas, elektabilitas seberapa. Atau ya kita tidak bisa pungkiri, Jakarta itu memang seksi. Semua orang hari ini pasti akan melirik siapa yang akan ada di Jakarta. Itulah pertimbangan-pertimbangan yang pasti dipegang oleh kita. Maka kalau kenapa sih harus kader? Ya pertimbangan kita itu. Karena memang ada banyak variabel yang perlu kami pertimbangkan. Bahwa nama kader-kader internal kami banyak identik dengan Jakarta, itu satu hal yang menjadi catatan.
Tetapi di soal yang lain kita tentu tidak bisa menutup mata bahwa ada banyak suara dari arus bawah yang menginginkan misalnya nama-nama dari eksternal PDI Perjuangan. Dari situlah kenapa kemudian DPD partai di Jakarta membuka ruang komunikasi politik kepada Pak Anies Baswedan dan melakukan komunikasi kemarin. Bahwa Pak Anies Baswedan datang ke DPP partai, kami tentu membuka ruang komunikasi yang baik. Tadi diterima langsung oleh Pak Rano Karno sebagai Ketua DPP partai. Jadi ini bentuk dari komunikasi politik, dan Pak Anies juga ngobrol banyak dengan Pak Rano tadi, seperti sebelumnya sudah ketemu dengan kawan-kawan DPD Provinsi Jakarta. Tapi Jakarta kan memang belum. Jadi nanti dalam waktu yang tepat, timing yang tepat, saya nggak mau kerso kewenangan Ketua Umum, nanti akan segera diumumkan sebelum masa pendaftaran di KPU berakhir. Ketika kita uji di publik, bayangin saja, Ahok itu berani bertaruh. Saya keluar dari jabatan sebelumnya sebagai komisaris utama di Pertamina untuk membantu saya. Jadi bukan ini cerita Ganjar dan Ahok, tidak. Tapi secara kepartean pun dia sanggup. Makanya ibu sayang juga sama beliau. Sama Pak Ahok ini sayang. Ya dijadiin PP, kadang-kadang dimarahin. Tapi pada sisi yang lain, sebenarnya itu edukasi-edukasi yang diberikan. Seberapa kuat kita nyalinya, seberapa hebat mental kita untuk kemudian menghadapi situasi. Atau pada sisi lain, karena Ahok pernah di Pertamina umpama, sering juga ditanyain kok oleh Ibu bagaimana politik perminyakan kita, politik BBM kita, itu ditanya. Jadi dari sisi kapasitas cukup, integritas dia bagus, ujian pernah, dan ketika masa-masa lalu dia kontestasi itu, kan sudah ngaku, yakin Mas Pram tidak akan bergabung dengan pemerintahan itu, dan tidak akan diajak, saya kira gitu. Pasti Mas Pram selesai, dan beliau punya pengalaman cukup bagus, orangnya supel, ya pengalamannya bagus, pintar gitu. Banyak hal, resources yang Mas Pram miliki, rasanya beliau itu orang yang adaptif. Gitu. Adaptif. Dulu pernah kok suara-suara muncul Mas Pram untuk Jawa Timur gitu. Karena beliau ini memang dulunya juga aktivis di pemerintahan cukup lama, pengalamannya oke gitu. Hanya memang belum pernah mengikuti kontestasi di pilkada begitu. Jadi mungkin juga teman-teman yang lain di partai juga memperbincangkan tokoh-tokoh alternatif. Rasanya kalau saya boleh mengulang lagi, 2013 dulu karena tidak ada contoh tokoh yang lain, tiba-tiba muncul, ya udah Ganjar aja gitu. Jadi tiba-tiba muncul begitu. Itu bukan tidak mungkin gitu. Ketika kita solid, kita yakin, udah deh kita insya Allah bisa memenangkan. Mari kita dengarkan juga komentar dari Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Adi Praitno menilai PDIP tak bisa memaksa Anies Baswedan masuk PDIP sebagai syarat maju di Pilgub Jakarta. Secara komunikasi politik kurang bagus, ucap Adi. Kondisi ini dikhawatirkan menimbulkan resistensi dari para pendukung Anies yang berjarak dengan PDIP. Kemudian Anies misalnya diberikan syarat harus maju PDIP, kemudian harus menjadi tiket untuk maju di Jakarta, secara komunikasi politik kurang bagus. Khawatir justru menimbulkan resistensi dari pendukung-pendukung Anies yang memang selama ini cukup berjarak dengan PDIP. Bagi saya cukup berjalan secara alamiah. Toh Anies mengusung PDIP nggak ada salahnya dan bukan suatu hal yang dosa. Karena ini kan kerjasama politik. Toh PKS juga sering bekerja sama dengan PDIP, PDIP juga sering bekerja sama dengan PKS di berbagai tempat yang menunjukkan jarak-jarak psikologi politik dengan partai yang lain itu masih bisa terabas. Oleh karena itu, bagi saya ketika PDIP kerjasama dengan Anies nggak ada masalah, bukan suatu hal yang dosa, bukan suatu hal yang dilebih-lebihkan. Yang paling penting, pendamping Anies itu dari PDIP akan menjadi runyam, akan menjadi sulit kalau dua-duanya itu bukan PDIP. Calonnya adalah Anies, wakilnya bukan dari PDIP. Bagi saya, kalau itu yang terjadi, maka PDIP akan dibully. Oleh karena itu, karena ini kerjasama politik, ya tidak harus Anies menjadi kader dari PDIP. Ya kalau kita membaca hasil survei, Mas, elektabilitas Anies ini memang paling menjulang dan sulit untuk dikejar oleh figur-figur lain. Jadi kalau kita membaca angka-angka statistik, kalau Anies maju, jadi probabilitas kemenangannya jauh lebih terbuka dibandingkan yang lain. Apalagi misalnya di atas kertas, Anies mewakili kelompok Islam, didukung oleh PDIP yang memiliki kelompok nasionalis. Ini merupakan perpaduan yang cukup klop dan saling melengkapi satu sama yang lain.
PR-nya adalah bagaimana PDIP meyakinkan pemilihnya agar mau menerima Anies, dan kemudian pemilih Anies, PR-nya Anies itu meyakinkan pemilihnya untuk menerima jagoan yang diusung oleh PDIP. Kalau ini yang terjadi, maka Anies semakin kuat. Tapi kan di Jakarta ini kan ada yang disebut dengan kutukan petahana. Dulu Fauzi Bowo itu petahana, maju yang kedua kalinya kalah. Ahok petahana, maju yang kedua kalinya kalah. Nah, Anies kalau betul maju dari PDIP, diuji apakah bisa melawan petahana ataupun tidak. Yang melakukan survei terhadap para pemilih-pemilih PDIP, ya, berapa persentase yang bisa didapatkan seorang Anies dari seluruh pemilih PDIP? Tahu kalian berapa hasilnya? Hanya 7%. Hanya 7% pemilih PDIP yang akan memilih Anies. Ya, makanya aku katakan di video sebelumnya, ya, Megawati tidak akan pernah ngambil risiko. Terlalu bodoh memperjuangkan Anies yang 7% dibandingkan dengan Ahok. Survei itu mengatakan bahwasanya nomor 1 adalah pemilih PDIP, ya. Pemilih PDIP itu akan pilih Ahok, yang kedua Ridwan Kamil, yang ketiga Anies, gitu loh. Sedikit, cuma 7%. Apalah arti sebuah 7%? Jadi gue bilang sama kalian, ya, ini yang kesekian kalinya aku mau katakan, tidak akan mungkin seorang Megawati memilih Anies. Dan ini adalah berkah bagi warga Jakarta. Kalau sempat Ahok bertanding dengan Ridwan Kamil, ya, kalau Ridwan Kamil menang, Ahok kalah, ataupun Ahok menang, Ridwan Kamil kalah, tahu ndak kalian? Jakarta tetap mendapatkan barang bagus. Dua-duanya barang bagus itu. Special edition. Limited edition. Iya kan? Jadi aku pun senang yang ada di daerah ini. Mantaplah Jakarta. Nggak menang Ridwan Kamil nggak apa-apa. Nggak menang juga Ahok juga nggak apa-apa. Karena apa? Sama-sama barang bagus. Tapi kalau Anies katanya, mampuslah kita, sampah pula ini. Nyemak lagi lah kawan ini di Jakarta ini. Percaya kalian, ya, menjadi pertimbangan salah satunya anak Abah udah banyak yang durhaka, udah banyak yang atrek, mundur, nggak mau pilih Anies lagi. Udah, itu fakta di lapangan, nggak usah banyak cerita. Kenapa aku tahu? Korlatnya rata-rata di PKS. PKS sudah masuk Kim, otomatis persentase mereka pun juga yang dari PKS itu juga semakin sedikit. Nggak ada lagi itu. Makanya aku bilang Ridwan Kamil akan berat, ya, melawan Ahok daripada Anies Baswedan, oke? Ya, seperti apa komentar kalian? Yuk penuhi tulis di komentar, dan sekali lagi kawan-kawan, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya biar kalian juga tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel Sirait Media. Dan salam demokrasi, jaga persatuan Indonesia, tetap NKRI harga mati. Jangan lupa klik tombol subscribe di channel Sirait Media, tempatnya berita dan hiburan.